Sambil menunggu yang lain, apa sebaiknya kita mulai saja ya Bu ya? Ya, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Robbi sholli sodri wa yassirli amru wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat, alhamdulillah Ibu Sekretaris Utama LIPI, Ibu Nurti Aries yang sudah berkenan hadir. Yang kami hormati Ibu Kepala Biro Hukum dan Humas dan Kerjasama, Ibu Mila juga berencana akan hadir. Yang kami hormati Ibu Ustadzah Taufik Hidayati selaku Ketua Kajian Muslimah LIPI. Yang kami hormati juga narasumber kita Ustadzah Hajah Siti Hafidah Ayub Asnawi LCMA. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Serta ibu-ibu peserta kajian muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi atas karunia-Nya kita bersama-sama berkumpul dalam rangka tholabul ilmi, mencari ilmu, serta kita masih bisa bersilaturahim, bertatap muka walau secara virtual di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan setiap derap langkah kita bisa membuahkan pahala bagi kita semua, bisa menjadi penghapus dosa dan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenankan saya Yuli untuk memandu kajian muslimah siang hari ini. Alhamdulillah setelah beberapa lama vakum, kajian muslimah ini bisa kita kembali berkumpul untuk bertholabul ilmi. Hadirin rahimakumullah, marilah kita buka acara kajian ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mendengarkan tausiah atau paparan ilmu dari narasumber kita, kami persilakan kepada Ibu Nurti Aries untuk memberikan sambutannya. Kami persilakan Ibu. Terima kasih Mbak Juliana. Yang saya hormati Ibu Ustazah Hajah Siti Hafidah, yang kita banggakan ya. Yang saya hormati Pak Juliana selaku host, juga dari DKM Baitul Hikmah LIPI, serta para muslimah yang saya cintai dan banggakan yang hadir melalui Zoom secara virtual. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi COVID-19 yang belum juga berlalu. Dan dalam acara kajian muslimah secara virtual pertama kali sejak pandemi tadi disampaikan Mbak Juliana di awal tahun 2021. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya marilah kita juga memanjatkan doa khususnya bagi keluarga kita, keluarga besar kita, Bapak Ibu yang baik di LIPI maupun muslimah yang ada di kita semua yang saat ini sedang sakit ataupun bahkan terkonfirmasi positif, supaya segera diberi kesembuhan, diangkat penyakitnya sehingga pulih seperti sedia kala. Amin. Ibu Ustazah dan ibu-ibu solehah yang saya cintai dan banggakan,
Ya, saya kemarin dihubungi Bu Kesi. Bu Nur hadir ya, ya bismillah, karena memang kalau cita-cita kita saat ada DKM Muslimah ini ya memang untuk memanfaatkan waktu pada saat para Muslim sedang sholat Jumat. Dan alhamdulillah saya terima kasih untuk kesiapan panitia, inisiatifnya bisa menyelenggarakan acara pada hari ini, dan temanya cukup sangat baik, yaitu profesional dalam bekerja. Ini sangat menarik sekali, baik bagi saya, nanti saya ikut menyimak. Khususnya bagi kita semua muslimah yang bekerja di luar. Nanti secara detail tentunya kita akan dengarkan bersama bagaimana Al-Quran dan juga Nabi mengajarkan kita untuk bekerja sebagai salah satu wujud umat ibadah kita, pemenuhan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya sendiri tidak ingin banyak kata karena ini ada ahlinya, cuma saya ingin mengajak keluarga besar Muslim LIPI bahwa bekerja itu memang sudah ada dalam Al-Quran dan sudah sangat banyak suratnya. Dan di surat At-Taubah ya, salah satunya 105. Dan katakanlah, bekerjalah kamu. Maka Allah, Rasulnya, serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi makna bekerja itu sungguh luar biasa dan memang untuk ibadah dan untuk kita mempertanggungjawabkan apa yang menjadi amanah kita kepada Allah di hari akhir. Ini saya bicara ini untuk diri saya sendiri, Bu Ustazah, karena kalau nggak karena topik ini saya tidak tahu secara detail nanti, yang makanya saya tertarik untuk menyimak. Kemudian ibu-ibu yang saya cintai, ketika kita sebagai muslimah menetapkan diri untuk bekerja dimanapun dan profesi apapun, saya selalu menyampaikan ke diri saya sendiri, yang paling penting juga ke junior saya, selalu jadilah yang terbaik, jadilah profesional, itu ya, nanti kan diulas oleh Bu Ustazah. Profesional sudah pasti ASN harus profesional, muslimah harus profesional, dan di dalam roadmap reformasi birokrasinya nasional adalah ASN profesional berkelas dunia. Ya. Itu kata kunci arah kita. Sehingga profesional itu juga kita bekerja sungguh-sungguh, disiplin, jujur, penuh dedikasi. Dan saya selalu menyampaikan berkali-kali untuk teman-teman yang sudah mengenal saya, lakukan pekerjaan yang the best. Tidak hanya the best, tidak hanya terbaik, tapi the utmost. The utmost itu lebih dari yang the best menurut kita, dan syukur diakui oleh orang lain. Ya. Saya ingin menyampaikan kesempatan yang baik ini karena ini keluarga besar LIPI, khususnya ya. Pandangan saya pribadi bagaimana ketika orang muslimah sudah menetapkan bekerja keluar rumah, ya. Karena ini nanti kajiannya dari Bu Ustazah. Apa yang harus dilakukan ya pertama kali di apapun profesinya? Ini catatan untuk saya juga, yaitu yang pertama adalah izin suami. Di balik istri bekerja itu ada izin suami dan keikhlasan suami. Ya. Jadi apapun yang kita akan lakukan, seperti saya, jadi saya harus izin dulu ke suami saya. Kalau suami saya menyatakan jangan, ya saya akan tidak lanjutkan. Ya. Kalau suami menyampaikan, ada yang bahwa bekerja itu adalah hak. Sebagian suami menyampaikan itu. Tapi sebagian juga dari kita bahwa itu adalah kewajiban. Kewajiban apa? Karena memang membantu ekonomi keluarga. Nah, sama-sama itu antara kita hak. Kenapa? Karena ada suami yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan kita, keluarga kita. Tapi ada juga yang karena kewajiban, karena untuk membantu ekonomi keluarga. Tapi tetap saja
bahwa kita meninggalkan tanggung jawab kita tanpa meninggalkan tanggung jawab kita sebagai ibu dan istri. Ya, jadi tetap harus melakukan yang sebaiknya dan tetap harus memberi yang terbaiknya. Itulah profesional. Apapun profesinya. Jadi ada yang sebagai sekretaris, ada yang sebagai kepala biro, ada yang sebagai jabatan fungsional, apapun. Lakukan yang terbaik. Mengapa? Karena kita sudah mendapat izin dan keikhlasan suami, dan kita meninggalkan pada saat kita keluar rumah adalah meninggalkan anak yang menjadi amanah utama kita. Dan suami yang harus kita, tempat kita memberikan yang terbaik juga. Jadi kemudian apalagi yang menurut saya ada 4 ya, yang saya coba, ini nanti Bu Ustazah pasti lebih. Yang kedua adalah niat. Niat pada saat kita bekerja tidak lain adalah untuk ibadah. Ibadah itu apa maknanya? Yaitu untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kita niatkan ibadah itu bukan karena takut sama atasan bekerja yang baiknya itu, karena memang kita ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semata-mata untuk mendapatkan ridho. Kalau kita yakin niat itu untuk ibadah, tentunya kita ingin memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk organisasi kita, untuk lingkungan kita, untuk memberikan perbaikan dan kebaikan yang dimulainya bukan kita dari diri sendiri. Ya, itu kita coba apa yang membuat kita semangat bekerja. Ya kita ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti dikoreksi ya Bu Ustazah. Kemudian yang ketiga yaitu apalagi bagi muslimah, yaitu selalu mau belajar. Belajar itu baik itu studi lanjut ya, ada yang doktor, ada yang postdoc, ada yang master gitu ya. Ataupun kompetensi lain, kan sekarang melalui YouTube, melalui virtual banyak sekali ilmu. Ya, di era-era sekarang. Ayo selalu terus meningkatkan kemampuan, apalagi sebagai ASN. Sudah ada jalur karir ya. Cara fungsional sekarang. Jadilah fungsional yang terbaik. Kalau kita memang sudah tepat menjadi auditor seperti Bu Tati, ya jadilah auditor yang terbaik. Terbaik, the best, and the utmost. Kalau kita ternyata tidak cocok, ya kita coba telusuri diri kita. Oh, kayaknya nih CF ini nggak cocok. Kita pindah ke jabatan fungsional lainnya. Tapi kan tetap harus mengikuti uji kompetensi. Kita merasa bagus, belum tentu user kita menganggap kita bagus. Makanya kita harus selalu mengasah kompetensi sesuai kriteria yang memang sudah ditetapkan oleh regulasi. Nah, yang terakhir ya, yaitu amanah. Saat kita mendapat amanah, kita juga harus mampu memberikan teladan. Karena kita seorang muslimah, khususnya ibu ya, yang menjadi teladan bisa menjadi oleh keluarganya dan juga oleh sekitarnya. Teladan itu maknanya luas, dari hal-hal kecil kalau saya selalu mengingatkan. Kalau memang kita sudah menetapkan bekerja, ya jadilah profesional. Ada yang kalau sudah menetapkan bekerja, kemudian saya nggak ada pembantu, apakah jadi membolos? Kan enggak, ya. Mendingan kita minta cuti yang menjadi hak kita. Kalau saya seperti itu, ya anak sakit, ya mintalah cuti sehingga itulah yang sah, ya. Jangan kita mangkir atau yang lainnya atau apalagi berbohong. Ya. Itu yang saya 10 tahun yang lalu atau 12 tahun yang lalu saya ke Iran ya. Iran itu perempuannya superwoman ya. Saya juga tidak menyangka mereka banyak ada di peran-peran yang mainstreaming ya, perempuan Muslim Iran, Muslimah Iran. Pertanyaan saya cuma satu, bagaimana kalian menghandle domestik, keluarga dan suami? Ternyata mereka tidak ada pembantu ya. Bagaimana mereka mengaturnya? Ternyata tetap saja bagaimana seorang muslimah itu bisa memanage pada saat kita memutuskan bekerja atau memilih bekerja atau mengaktualisasikan diri dengan diri. Ternyata mereka dengan keluarga besarnya, keluarga besar ada yang membantu pada saat mereka harus bekerja.
Jadi godaan-godaan yang cukup banyak pada saat bekerja itu juga harus mengingatkan kita akan niat kita untuk ibadah dan amanah kita. Sehingga ikuti aturan, apalagi sebagai ASN, saya di beberapa kesempatan selalu mengingatkan, termasuk untuk diri saya sendiri, yaitu karena gaji kita itu berbeda dengan yang lain. Gaji kita itu adalah dari APBN. APBN sumbernya dari mana? APBN sumbernya adalah dari pajak rakyat. Jadi bagaimana kita dengan sumber keuangan yang membayar upah kita ini, kita bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Sehingga pada saat kita pensiun pun, ya, saya selalu berpesan, pada saat saya melakukan pesan ini juga melakukan pesan untuk diri kita sendiri, diri saya sendiri, yaitu ASN itu sampai pensiun pun sudah ada aturannya bahwa kita harus tetap memberikan yang terbaik untuk masyarakat, apalagi pada saat aktif. Tuh ya, itu aja. Sehingga saya yakin nanti Bu Ustazah akan memberikan banyak hal yang terkait muslimah profesional sesuai dengan Al-Quran dan hadis, serta teladan dari Rasulullah dan keluarganya, khususnya Siti Khadijah ya, kalau untuk muslimah bekerja. Terima kasih untuk host ya, Mbak Yuliana, serta panitia yang luar biasa di tengah pandemi, tetap profesional sebagai DKM-nya untuk bisa menyelenggarakan acara pada hari ini, dan juga mungkin karena sudah bisa virtual, bisa dilakukan secara berkelanjutan, sehingga semakin banyak kita bisa men-share-kan di saat waktu luang kita kepada umat muslimah ya, seluruh di keluarga besar LIPI, ataupun saya baru tahu juga ternyata ada di YouTube, mungkin juga semoga menjadi manfaat yang lebih luas lagi. Demikian dari saya, Mbak Juliana dan Bu Ustazah, serta yang semua yang hadir pada hari ini. Mohon maaf kalau misalnya ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan, tapi marilah kita sama-sama sebagai muslimah untuk selalu mengingatkan, termasuk ibu-ibu cantik dan soleha ini bisa mengingatkan diri saya untuk selalu bersikap profesional dan selalu berbuat yang baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutannya Ibu Nur. Alhamdulillah sudah jadi ustazah sekarang. Alhamdulillah sangat banyak sekali masukannya untuk kami sebagai ASN ya. Jadi dari tadi ada izin dari suami juga sebagai muslimah untuk belajar, untuk bekerja, ada niat belajar terus dan amanah untuk pekerjaannya. Terima kasih sekali lagi Ibu Nur. Peserta kajian muslimah yang berbahagia, bekerja merupakan wujud pemenuhan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan hambanya untuk memakmurkan bumi. Seperti yang tadi sudah Ibu Nur sampaikan, yang tersurat dalam surat At-Taubah ayat 105. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Dalam Islam, orang yang melakukan suatu pekerjaan sangatlah dituntut untuk berlaku sesuai profesinya masing-masing. Profesional ini sangat penting karena menduduki posisi penting kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada mereka yang bekerja dengan profesional, seperti yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Baihaqi dan Aisyah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai jika seorang dari kalian bekerja, maka ia itqon atau profesional dalam pekerjaannya. Nah, pada siang hari ini kita akan membahas topik profesional dalam bekerja. Bagaimana pandangan Islam terhadap profesional dalam bekerja dan bagaimana cara kita menjalankannya. Mari kita simak bersama guru kita, Al-Ustazah Hajah Siti Hafidah Ayub Asnawi LCMA. Assalamualaikum Bu Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan CV Ibu terlebih dahulu sedikit. Ibu Ustazah Hajah Siti Hafidah Ayub
Ayyub Asnawi LCMA ini, beliau lahir di Bogor pada tanggal 4 November 1974, meraih gelar sarjana di Al-Azhar University Kairo, Mesir, lalu beliau melanjutkan S2 di Malaya University KL, Malaysia, menikah dengan Dr. Haji Agus Setiawan LCMA, dikaruniai 3 orang anak, ada Ukasha, Kansha, Rumaisha. Kegiatan beliau sangat aktif, mengisi pengajian di beberapa instansi dan perusahaan. Beliau aktif berdakwah di luar negeri, diantaranya di Australia, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Mesir, Jordan, Korea Selatan, Thailand, Singapura, Brunei, Malaysia, Hong Kong, dan lain-lain. Saat ini beliau juga sebagai pembina Yayasan Yatim Kursia Bogor, Ketua Majelis Taklim Al-Azhar Asnawiyah Bogor, Kepala MTS Asnawiyah Bogor, dan pengajar tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Al-Murtazab Kuningan, Jawa Barat. Betul ya Bu? Satu lagi, beliau ini menulis buku yang berjudul Sepenggal Kisah dari Bukhara. Amazing sekali ya Bu, banyak sekali kegiatannya. Alhamdulillah. Oh ya, perlu saya informasikan kepada semua peserta, bila ada pertanyaan bisa ditulis di menu chat, disebutkan juga nama dan unit kerja atau instansi. Pertanyaan nanti akan dijawab setelah Ibu Ustazah menyampaikan tausiahnya. Kami persilahkan kepada Ibu Ustazah untuk memberikan tausiahnya. Silakan Ibu. Baik, penyampaian sampai jam berapa, Mbak? Kurang lebih 40 menit. Baik. Iya. Sebelumnya saya izin share dulu ya. Udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi sepanjang pengurusan pembangunan sekolah Nurul Iman yang ada di Desa Bukit di Indramayu, yaitu Kecamatan Surabaya, yang saat ini pembangunan sekolah yang mana membutuhkan pendanaan dana. Nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah yang sama-sama Ibu mohon izin, suaranya agak jauh, kurang jelas ya. Atau di yang lain, di peserta jelas suaranya Ibu saja? Mungkin di unmute kali yang lain. Bu, semoga jelas. Di saya agak ada suara dari masjid ya. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sebelumnya Ibu Nur Tri Aris selaku sekretaris utama LIPI yang mudah-mudahan selalu sehat, panjang umur dan tetap istiqomah. Kemudian Ibu Mila Kencana Ketua BKHH LIPI dan yang kita sama-sama hormati juga Ibu Tati Hidayati sebagai Ketua Kajian Muslimah LIPI. Dan para hadirat ya, para muslimah perindu surga Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan menjadi pribadi-pribadi yang selalu dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa bertemu ya, walaupun via online seperti ini. Mudah-mudahan walaupun kita tidak bertemu secara badan, mudah-mudahan Allah tetap memberikan ridhonya kepada kita semua, memberikan keberkahan atas pertemuan ini, dan mudah-mudahan juga Allah selalu menjaga kita dari segala wabah dan penyakit, dan Allah selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Amin.
Semoga salat untuk teladan kita, panutan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan ya kitalah termasuk umatnya yang dirindukan oleh Rasulullah. Kalau namanya kita ya sama-sama mungkin kita biasanya kita rindu kepada suami kita rindu kepada anak kita ya. Ketika jauh rindu banget. Kemudian ketika kita sampaikan, Pah saya rindu. Kemudian kata suami kita, iya Papa juga rindu. Tapi belum tentu ya benar atau tidaknya kita nggak tahu itu rindunya suami kita kepada kita. Tapi Nabi itu betul-betul merindukan kita, ya merindukan umatnya yang seperti apa? Seperti yang disampaikan oleh Nabi kepada para sahabatnya, udidtu li ummati, udidtu li ikhwani. Aku rindu kepada ikhwanku. Kemudian kata para sahabat, ya Rasulullah, bukankah kami ini ikhwanmu? Bukankah kami ini adalah saudaramu? Kemudian kata Rasulullah, bal antum ashabi. Bukan. Kalian itu adalah sahabatku, bukan ikhwanku, bukan saudaraku. Kemudian para sahabat sambil cemburu bertanya, kalau begitu siapa yang engkau rindukan, saudaramu ya Rasulullah? Yang aku rindukan adalah mereka yang beriman kepadaku, tapi mereka belum pernah bertemu dengan diriku. Mereka mengamalkan sunnah-sunnahku, dan mereka ya sama sekali belum hidup di zamanku. Ya, jadi mudah-mudahan ya Rasulullah merindukan kita, ya kitalah yang termasuk yang dirindukan oleh Rasulullah, sehingga rindu kita kepada Rasulullah dan Rasulullah rindu kepada ikhwannya itu tidak bertepuk sebelah tangan. Mudah-mudahan ibu-ibu yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, rasa rindu yang menggebu di hati kita ya, yang terucap dari lisan kita, yang terpatri di hati kita ya, mudah-mudahan menjadi saksi nanti di hadapan Allah, dan kita bisa dipertemukan dengan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Saya diberi amanah untuk menyampaikan tentang profesional dalam bekerja ya. Dalam ayat Al-Qur'an yang tadi sempat dibacakan oleh Ibu Nur ya, dalam surat At-Taubah ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wasaturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dalam ayat tersebut Allah menyampaikan, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan hal yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Dari ayat ini, Allah menyampaikan kepada kita bagaimana kita sebagai seorang hamba Allah yang diperintahkan untuk bekerja. Ya, bekerja bukan malas-malasan. Ya, di sini diperintahkan untuk bekerja semampu kita. Ya, karena apa? Kalau bekerja, ya, tentunya rezeki Allah itu akan datang dari apa yang kita usahakan dan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi di sini Allah menyampaikan, ya, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Jadi akan menjadi saksi. Ya, bukan hanya hasilnya dari bekerja itu, tapi juga Allah dan Rasul-Nya itu melihat, akan menjadi saksi atas apa yang kita lakukan, dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam Tauji Nabawinya? Rasulullah SAW menyampaikan, Innallaha tabaraka wa ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutkinahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seseorang yang ketika dia bekerja, ayyutkinahu, giat, profesional. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah dengan apa yang disampaikan oleh Allah itu seiring sejalan. Jadi Allah menyampaikan kepada kita untuk bekerja. Kemudian Rasulullah menguatkan, yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutkinahu.
ya. Allah itu mencintai seseorang jika dia bekerjanya itu dengan giat, dengan tekun, dengan itkon, dengan profesional, ya. Jadi bukan malas-malasan, bukan asal-asalan, karena Islam tidak mengajarkan bekerja yang asal-asalan, bekerja ya yang malas-malasan, enggak. Jadi Islam mengajarkan kepada kita ayut kinah, ya, yaitu dengan giat, dengan tekun, dengan profesional. Ya. Ibu-ibu yang dimakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ini keutamaan bekerja dalam Islam itu seperti apa? Ya. Untuk bekerja, baik laki-laki ataupun perempuan, tadi sudah disinggung juga oleh Bu Nur, ya. Sebetulnya laki-laki dan perempuan itu punya kesempatan yang sama untuk bekerja. Tapi yang pasti, ya, seorang istri itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika dia bekerja di luar rumah, ya. Tadi salah satunya sudah disebutkan oleh Bu Nur, ya. Baik, keutamaan bekerja, ya, seseorang, ya, ketika di luar rumah bekerja, ya, untuk memberikan nafkah, untuk memberikan memenuhi kebutuhan keluarganya, anak-anaknya, ya. Yang pertama, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, ya. Barang siapa yang sore hari duduk kelelahan karena bekerja yang dia lakukan, maka ia dapatkan sore harinya tersebut dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, ya. Bahkan ketika seorang wanita, ya, mengatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku bekerja, ya, membantu suamiku karena suamiku tidak memiliki harta. Bagaimana pandanganmu ya Rasulullah? Ya, aku bekerja itu untuk memberikan nafkah kepada, ya, keluargaku. Kemudian kata Rasulullah, ya, semoga Allah memberkahimu dan apa yang kamu lakukan itu menjadi sedekah bagimu. Masya Allah, ya. Jadi bekerja lelah kita itu lillah harusnya. Karena apa? Akan mendapatkan ampunan dari Allah. Ini yang pertama sekali, ya. Kemudian yang kedua, mendapatkan cintanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seseorang yang bekerja, ya, dengan giat, dengan profesional, ya, dengan benar-benar, maka orang tersebut akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena Allah sangat menyukai seseorang yang bekerjanya, ya, tidak asal-asalan, ya, betul-betul diselesaikan dengan benar, ya, konsisten dia bekerjanya, ya. Tadi dibilang, ya, kalau memang bekerja, kalau ada keperluan ke rumah, ya, itu harus izin, ya. Bahkan, ya, salah seorang ulama menyampaikan, ketika seseorang itu bekerja, kemudian dia tidak itkon, dia tidak profesional, dia tidak giat, ya. Ketika di akhir bulan dia mendapatkan gaji yang full, maka sebagian gajinya yang seharusnya tidak dia terima itu termasuk, ya, yang tidak diperbolehkan. Karena apa? Gajinya tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan, ya. Kalau memang kerjanya harus 4 jam, ya 4 jam selesaikan dengan pekerjaannya. Ya kalau memang dalam hal kerja itu kan ada yang memang ngikutin jam, ada yang ngikutin hasil. Ya. Kalau memang 8 jam, ya kerja kita selama 8 jam. Atau memang ngikutin hasil, pokoknya kalau memang hasilnya sudah dapat selama 2 jam, ya selesai. Atau 1 jam, ya udah selesai. Tapi kalau belum juga dapat hasil sampai 8 jam, ya nggak akan selesai. Itu juga ada seperti itu. Jadi di sini harus bekerja dengan giat, ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, Masya Allah, ya, terhindar dari azab, ya. Kita hidup di dunia ini tentunya untuk kehidupan yang abadi, yang kekal abadi di sana. Kita bekerja, ya,
banting tulang, ya pergi pagi pulang malam, ya untuk apa? Untuk ya tentunya anak-anak di rumah, keluarga di rumah. Tapi kita tidak apa sih namanya? Apakah terpikirkan bagaimana kehidupan kita nanti di akhirat? Banting tulang kita di dunia, ya kita berharap mendapatkan ya imbalan yang setimpal nanti di akhirat. Ya. Sebagaimana dalam hadis ini ya, bahwa Sa'ad bin Mu'adz al-Ansari ya ketika selesai perang Tabuk itu ngobrol bersama Rasulullah ya. Kemudian Rasulullah memegang tangan dari Sa'ad bin Mu'adz ini. Melepuh ya. Kalau kita mah mungkin kapalan ya. Kapalan keras gitu ya. Kemudian kata Rasulullah, "Ini kenapa tanganmu?" Kemudian kata Sa'ad ini, "Karena aku mengolah tanah dengan cangkul ini untuk mencari nafkah keluarga yang menjadi tanggunganku." Kemudian kata Rasulullah, ya, Rasulullah mengambil tangan Sa'ad, ya, kemudian menciumnya dan berkata, "Inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka." Ya. Jadi Masya Allah, ketika kita agak malas kerja, ya, maka giatkan kerja kita. Jangan-jangan pekerjaan inilah yang bisa menghindari kita dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita ingat ya. Yang pasti ya, kerja itu kalau memang dia bekerjanya benar, bekerjanya sesuai dengan aturan, maka balasannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Surga yang dijanjikan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 72 ya. Bahwa Allah menjanjikan kepada laki-laki ya yang mukmin dan pada perempuan yang mukminah akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya. Ya, dan mereka ya akan mendapatkan tempat-tempat tinggal yang bagus di surga dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi untuk mendapatkan surga ya, maka kita harus bekerja dengan benar. Harus bekerja dengan baik. Ya. Bekerja dengan baik, maka akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan besar terhadap kita. Ya, apakah pekerjaan yang kita lakukan akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala? Apa syarat-syarat yang dapat menjadikan pekerjaan kita sebagai sarana untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana menjadikan pekerjaan kita sebagai sarana untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala? Ya. Itu tadi kita sudah ninggalin anak ya. Kalau sekarang mungkin lagi online ya. Tapi kita lagi offline. Itu paling ketemu sama anak tuh berapa jam? Ya, jangan sampai waktu kita yang sedikit dengan anak-anak itu kita pakai untuk bekerja, itu tidak menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini yang menjadikan pertanyaan kita. Baik ibu-ibu yang makan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan ya pekerjaan kita itu bisa menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus mengikuti rambu-rambu yang sudah ditetapkan dalam Islam, yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an, yang sudah dijelaskan oleh Allah, oleh Rasulullah dalam hadis-hadis ya. Baik. Yang pertama sekali ya, harus ihsan ya. Ihsan ini ya, sebagaimana dalam hadis yang disampaikan ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Innallaha kataba 'alal ihsan 'ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah itu menetapkan ihsan, menetapkan kebaikan atas segala sesuatu. Ya. Jadi ibu-ibu yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ihsan dalam bekerja ya, tentunya ihsan ini ada dua macam ya. Terdiri dari dua macam karena hubungan kepada Allah dan juga hubungan kepada makhluk ya. Hubungan kepada Allah ya bagaimana? Ketika kita bekerja dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang lain disampaikan ya, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu ya, an ta'budallah, engkau beribadah kepada Allah ya,
seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun taroh, kalau sekiranya engkau tidak melihat Allah, fa innahu yarak, sesungguhnya Allah itu melihatmu. Ya, jadi di sini dalam kita bekerja ada hubungannya dengan Allah. Ya. Kalau kita ingin baik pekerjaan kita, ya kita harus takwa dalam hati kita. Karena apa? Ya. Ada hubungannya ketika kita kerja dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan kita dengan makhluk. Makhluk itu siapa? Yang mempekerjakan kita. Kita bekerja bukan karena yang memberikan pekerjaan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hubungan kita dengan Allah, ya itu yang pertama, ya. Kita selalu merasa diawasi oleh Allah, ya. Allah melihat apa yang kita lakukan. Makanya ya hubungan dengan Allah ini harus ada ketakwaan dalam diri kita. Ya. Mungkin ya kita kerja tidak dilihat oleh atasan kita, tidak ada teman-teman kita, maka tetap ada Allah. Inilah yang disebut dengan ihsan. Dan yang kedua, hubungan dengan makhluk, ya. Jangan sampai kita merugikan ya orang yang memberi pekerjaan kepada kita. Dia sudah baik kepada kita, maka kita harus lebih baik lagi dan memberikan yang terbaik kepada orang yang memberikan ya pekerjaan itu. Ya. Jadi ini yang pertama, ihsan dalam pekerjaan. Allah ya itu di sini disampaikan innallaha katabal ihsan ala kulli syai', sampai ya Allah itu menetapkan ihsan, menetapkan kebaikan itu bahkan ketika motong binatang. Ya, itu sampai harus uratnya harus terputus dan seterusnya. Tidak boleh disiksa dan seterusnya. Itu apa? Karena innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Apalagi ya yang kita kerjakan itu ya untuk mencari nafkah ya. Kemudian yang kedua ya itu itqon. Itqon itu adalah profesional. Sebagaimana tadi hadisnya sudah saya sampaikan ya. Innallaha tabaraka wa ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutkinna. Ya, jadi di sini jadi syaratnya rambu-rambunya yang pertama adalah ihsan, yang kedua itqon ya. Itqon di sini ya, kita sudah tahu tugas kita apa, maka kita harus mengerjakannya, penuhi apa yang dituntut dari pekerjaan itu. Ya. Jangan setengah-setengah. Kalau hanya tinggal sedikit lagi kita selesaikan. Ya. Jangan sampai besok ajalah, masih ada waktu, besok ajalah waktunya sudah selesai. Kalau memang hanya tinggal sedikit lagi, selesaikan aja. Ya, boleh jadi ya besok ada pekerjaan lain yang lebih berat lagi buat kita. Jadi jangan sampai kita itu selesaikan aja lah, nanti biar atasan saya bangga, biar saya mendapatkan pujian. Pekerjaannya selesai, pujiannya nggak dapat. Dua-duanya itu nggak rugi ya, rugi di dunia, rugi di akhirat. Karena apa? Dia kerjakan bukan untuk Allah. Yang kedua, dia tidak mendapatkan pujian. Makanya ketika dia bekerja, ya ingat ini ya semata-mata lillah, ya dia kerjakan. Lillah, dapat pujian atau tidak, diperhatikan atau tidak, dapat bonus atau tidak. Yang penting kita melaksanakan kewajiban kita, ya hak insya Allah akan ngikutin. Kalau kata Ustadz saya ya, pernah menyampaikan, kalau kita menanam padi, rumput itu akan ikut tumbuh di sekitar situ. Tapi kalau menanam rumput, padi nggak akan ikutan. Mustahil akan ada tumbuh padi di sekitar rumput yang kita tanam. Jadi kalau kita ya ihsan, itqon, lillah kita kerjakan, maka rezeki itu akan nyamperin kita dari mana saja ya, min haitsu la yahtasib ya. Ini rambu-rambu yang diminta oleh agama kita ya, oleh Islam. Baik, selanjutnya ciri-ciri profesionalisme dalam Islam ya. Seperti apa ciri-cirinya?
Yang pertama ya kafaah. Ya, kafaah itu punya apa sih namanya? Kemampuan, ya. Di sini cirinya seseorang yang punya kafaah ya, itu dia cakap atau ahli dalam bidang pekerjaan yang dia lakukan. Dia spesialisnya memang itu gitu ya. Kemudian kalau memang dia tidak bisa, dia terus berlatih. Dia berlatih ya, kemudian dia cari pengalaman, dia ngambil pendidikan lagi, training lagi ya. Itu yang disebut dengan kafaah ya. Jadi kita sebagai seorang muslim ya, itu harus punya motivasi untuk terus memperbaiki hasil pekerjaan kita ya. Maka di sini kafaah itu ya, kadang kan suka ditanya spesialisnya apa, kan begitu ya, akan ditanya spesialisnya apa, kemudian apa yang bisa kamu lakukan, karena apa, pekerjaan yang akan diberikan itu pasti akan sesuai dengan kafaah kita ya, akan sesuai dengan kafaah kita. Jadi di sini ya, cirinya profesionalisme itu dalam kerja yang pertama ya kafaah. Dia memiliki kafaah. Dia punya spesialis. Dia punya kemampuan ya dalam bidang yang dia lakukan. Kalau dia belum terlalu mampu, maka dia akan mengambil pendidikan lagi, akan mengambil pelatihan lagi, akan mengambil pengalaman dari manapun. Seminar-seminar sekarang banyak, apalagi online sekarang ini ya. Jadi termotivasi terus untuk memperbaiki hasil yang dia kerjakan ya. Ini ya, yang pertama adalah kafaah ya. Kemudian yang kedua, himmatul amali ya. Himmatul amali itu kalau dalam bahasa Indonesianya ya, di sini ya etos kerjanya tinggi ya, atau semangatnya tinggi. Ya, jadi di sini cirinya seseorang yang punya himmatul amali ya, dia semangat dalam kerja ya, semangat, tidak pernah malas-malasan, enggak ya, selalu dia semangat untuk kerja. Dia awali harinya dengan semangat kerjanya ya, dan dia selesaikan di kerjaan kantornya di tempatnya. Pulang ke rumah karena apa, harus berhadapan dengan keluarganya ya, maka pekerjaan itu diselesaikan dulu di kantornya ya. Jadi di sini ya Akhwati fillah rahimakumullah, ibu-ibu yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi himmatul amal ini ya punya semangat yang tinggi untuk menjalankan kerja yang diberikan kepada kita ya. Jadi himmatul amali. Kemudian yang ketiga amanah ya. Cirinya adalah dia bertanggung jawab dalam menjalankan setiap tugasnya ya. Diselesaikan ya, diselesaikan dengan baik. Apalagi mungkin dari LIPI biasa ada yang DL ya, dinas luar ya, diselesaikan dengan baik di luar bagaimana ya. Atau ketika diberikan kerjaan, tolong selesaikan A, B, C, D ya, diselesaikan dengan baik ya. Karena apa ya, seseorang yang menunaikan amanah ya, sebagaimana dalam surat Al-Mu'minun, adalah termasuk orang yang sukses. Sukses itu yang dalam Al-Quran itu mendapatkan surga Firdaus. Surga Firdaus itu ya surga yang posisinya di bawah arsy-Nya Allah ya. Itu adalah orang yang amanah. Jadi orang yang amanah adalah orang yang bertanggung jawab dalam menjalankan setiap tugasnya ya. Jadi bisa dipercaya ya. Dan pengontrol utamanya di sini ya, tauhid sebagai unsur pendorong dan pengontrol utama dalam tingkah laku. Karena apa? Itu tadi ya. Karena dia sangat yakin ya amanah ini akan dipertanggungjawabkan. Ya. Sekecil apapun ya itu akan dipertanggungjawabkan. Mungkin biasanya ya kita sibuk ya di akhir tahun mau penutupan buku dan yang lain-lain ya. Itu pertanggungjawaban ke atasan atau pertanggungjawaban ke pimpinan ya. Tapi ada yang lebih kita takutkan lagi, loloskah amanah-amanah ini ya ketika kita pertanggungjawabkan di hadapan
Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun itu adalah amanah, ya. Kemudian kenapa kita harus profesional dalam kerja, ya? Yang pertama, ya, Allah mengawasi kita. Allah melihat kita. Allah memperhatikan kita, ya. Kadang, ya, sebuah kantor itu harus ada CCTV. Untuk apa? Untuk ngawasin yang kerja. Dia bekerja atau enggak, dilakukan dengan kerjanya dengan giat apa enggak, itu dari CCTV bisa kelihatan. Tapi ada CCTV yang memang melihat semuanya, karena kalau CCTV itu ya yang ada di kantor ditutup aja dengan kertas itu tidak bisa kelihatan, dan yang lihat itu kan hanya searah yang ada di depannya. Tapi CCTV Allah, ya, itu mengawasi semuanya, bahkan yang terkecil, ya. Wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, ya. Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Jadi di sini Allah mengawasi kita. Allah memuraqabah kita. Allah memperhatikan kita. Bahkan apa yang kita kerjakan itu ada malaikat raqib dan atid yang bertugas menulis, ya, pekerjaan kita itu udah benar atau belum, udah sesuai atau belum, ya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apa yang terbetik di hati kita, ada raqib dan atid yang selalu mencatatnya, ya. Jadi jangan sampai ini kasih kerjaan gini mulu, ya, ngeluh terhadap kerjaan yang dikasih. Apakah itu tidak akan dicatat sama Allah? Ya, ada catatannya, sekecil apapun itu akan dicatat oleh Allah. Makanya, ya, ketika kita bekerja, walaupun tidak ada CCTV, walaupun tidak ada pengawasan, ya, tidak ada pimpinan, tidak ada atasan, ingat, ada atasan di atasnya atasan, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dibohongi, yang tidak bisa dikibuli, yang selalu memperhatikan kita semua, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang selanjutnya, amanah yang harus ditunaikan, ya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah dan janji-janjinya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kenapa kita harus proporsional? Karena tanggung jawabnya besar di hadapan Allah SWT. Ketika kita keluar rumah, kemudian kita bekerja, waktu yang kita pergunakan itu akan dipertanyakan. Bukan hanya per jamnya, bukan hanya per harinya, tapi per menitnya. Ya. Itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Jadi di sini amanah yang diberikan kepada kita oleh pimpinan kita, maka kita harus tunaikan sehingga kita termasuk, ya, orang yang sukses, qad aflahal mu'minun, ya. Orang yang sukses, orang yang beruntung, ya, orang mukmin yang beruntung, ya, yang dimana mereka akan mendapatkan alladzina hum, ya, mereka itu yang mendapatkan surga Firdaus, ya, yang diwariskan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, harus bersungguh-sungguh dalam bekerja. Dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar berserta orang-orang yang berbuat baik. Jadi di sini kita harus bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh dalam amal kita, dalam bekerja kita. Tidak boleh malas-malesan, tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh setengah hati. Selesaikan dengan baik. Jadi sungguh-sungguh. Kalau dalam mahfudat ataupun peribahasa anak-anak sekolah, ya, manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkannya. Mendapatkan apa? Mendapatkan apa yang diinginkan. Mendapatkan apa yang dicita-citakan. Ya. Jadi yang harus dilakukan adalah bersungguh-sungguhnya, ya.
betul-betul dalam kerja itu, ya. Jadi kalau kita sudah bersungguh-sungguh, maka insya Allah ya Allah akan melihat ya proses kita untuk meraih apa yang kita inginkan, ya, dan Allah akan mengikuti apa dari usaha kita. Ya. Jadi Allah itu bukan hasilnya bagaimana enggak, tapi proses kesananya seperti apa, ya. Proses kesananya seperti apa ketika kita sudah bersungguh-sungguh. Kemudian tiba-tiba belum selesai belum apa ya kita sudah meninggal, maka Allah melihat dari proses itu bahwa kita termasuk orang yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan amanah tersebut. Yang selanjutnya ya ini yang terakhir ya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat An-Nahl ayat 97 ya A'udzubillahi minasyaitonirrajim man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal baik ya min dzakarin aw untha, laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min ya. Mereka dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sesungguhnya akan Allah berikan kepadanya kehidupan yang baik, walanajziyannahum ajrahum ya, dan sesungguhnya Allah akan memberikan balasan kepada mereka bi ahsani ma kanu ya'malun ya, dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi di sini kita bekerja itu untuk apa? Untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita pergi pagi, pulang sore, capek di sana, makan siang ya, enggak dengan keluarga, tidak ngejemput anak sekolah ya, tidak nemenin anak-anak online sekolah saat ini. Karena apa? Ya. Salah satunya yang kita inginkan adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini mungkin ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan profesionalisme dalam bekerja. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang profesional dalam bekerja ya. Sesuai dengan amanah, kita harus menunaikan amanah itu ya. Apa yang diberikan maka kita harus melaksanakannya ya dengan semampu kita ya. Ikhtiar yang maksimal dalam bekerja itu ya, lakukan yang maksimal, insya Allah ada ada reward atau tidak, ada bonus atau tidak, karena yang menjadi motivasi kita adalah mendapatkan reward dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan yang memperhatikan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti amalan yang kita lakukan ya itu harus kita lakukan dengan ikhlas ya karena Allah Subhanahu wa taala dan tentunya mengharap keridhaan dari Allah. Itu saja ibu-ibu yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan paparan dari Ustazah Fida. Mungkin kami buka link untuk pertanyaan. Jika ada dari ibu-ibu yang mau bertanya, monggo dipersilahkan. Dibuka unmute-nya dan videonya juga ya Bu. Atau ini sudah ada pertanyaan dari Ibu Ratna. Assalamualaikum Bu Ustazah. Ada Bu Ratna bertanya, yang dimaksud bekerja itu tidak hanya untuk yang bekerja di luar rumah, untuk yang bekerja di luar rumah, tapi juga di dalam rumah, termasuk ibu rumah tangga. Benarkah Ibu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jazakillah khairan Bu Ratna atas pertanyaannya, Masya Allah ya. Iya ya untuk bekerja ya
bekerja baik di dalam rumah ataupun di luar rumah, ya tetap aja ya ada rambu-rambunya, ada aturan-aturannya, ya sama aja insya Allah. Yang pasti itu tadi ya sama semuanya ya, lillah, sehingga lelah kita itu bernilai ibadah. Wallahu a'lam. Iya. Satu lagi nih Bu Stajah dari Ibu Rianti P2 TTG LIPI. Pertanyaannya, bagaimana menjaga agar kita sebagai ASN tetap bisa bekerja secara profesional, sementara pada masa pandemi ini anak-anak usia TK atau SD saat ini juga sedang sekolah di rumah atau online ya. Nah, sehingga kita sebagai ibu juga harus membagi waktu kerja kita mendampingi anak-anak belajar di rumah dan terkadang mengambil waktu kerja kita yang sisanya di kantor setengah, sedang bekerja mungkin ya di rumah, tapi ternyata kita harus mendampingi anak-anak juga untuk belajar. Nah, kita dikatakan bahwa nantinya kita dimintai pertanggungjawabannya atas pendidikan anak-anak kita juga. Bagaimana Ibu masukannya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Rianti atas pertanyaannya, Masya Allah ya. Ini polemik ibu-ibu sebetulnya ibu bekerja, betul. Bukan hanya ibu-ibu, saya juga sama ya. Karena saya juga punya sekolah sama seperti ini ya. Jadi intinya dalam hal ini bagaimana kita bisa membagi waktu ya. Kan anak-anak itu udah jelas waktunya kapan dan kita juga udah jelas ya. Mungkin anak-anak ini ya sebetulnya sih ngajarin anak itu bukan hanya masa pandemi ya. Mungkin kalau kita bekerja ketika offline ya, itu kita bisa ngajarinya di malam hari ya, biasanya seperti itu. Cuma saat ini perlu pendampingan kita sebagai orang tua. Makanya mungkin di sini ketika kerjaan kita sudah selesai, maka silahkan ya. Yang pasti yang kita kerjakan itu selesai ya dari kantor. Kemudian kita juga bisa membagi waktu dengan untuk anak-anak. Dan yang pasti mungkin kita bisa minta kelonggaran ke sekolah untuk menghantarkan tugas itu jam berapa, ya. Begitu juga bisa minta waktu untuk menemani anak itu dari kan biasanya ya kalau di kantor mungkin kita terus dihadapkan dengan penelitian dan yang lain-lain gitu ya. Itu secara offline, maka ketika di rumah ya mungkin ada beberapa yang harus kita selesaikan ya, mungkin itu tadi targetnya apa yang harus kita selesaikan satu hari ini atau satu minggu ini, itu tugas kita harus selesai. Terus untuk anak juga itu tadi kita bisa sebetulnya menyampaikan ke guru atau ke wali kelasnya atau ke guru yang pendamping ya dari TK ataupun SD, itu sampaikan, Bu, karena saya seperti ini, sampaikan aja dengan terus terang. Mungkin saya bisa mengantarkan tugas anak-anak itu ya, walaupun dengan dipoto, itu jam sekian, maksimal jam berapa? Biasanya seperti itu ditanyanya, ya. Ada sekolah-sekolah lain itu maksimal itu jam 9 malam, atau ada yang hanya sampai siang, ada yang hanya sampai. Kita minta aja waktu ya. Kalau memang bisa diberikan dari pihak sekolah itu, Bu, maksimal jam segini, bisa nggak jam segini, ya? Atau nanti kita minta dulu ke kantor, Bu, saya lagi nemenin anak-anak dulu, bisa nggak saya untuk 1 jam atau 2 jam, ya? Yang penting kita bilang kedua belah pihak, baik itu ke kantor, ya kalau memang memungkinkan dari kantor, berarti kita memenuhi apa yang diminta dari sekolah anak-anak. Tapi kalau dari sekolah bisa ya, dari kantor tidak bisa, ya berarti kita mengundur ya untuk menyampaikan tugas tersebut. Insya Allah dengan komunikasi baik itu ke kantor ataupun ke sekolah bisa dijalankan, insya Allah. Ya. Mungkin itu. Wallahu a'lam.
Mungkin ada pertanyaan lagi, Ibu-Ibu? Terputus sebentar, Ibu. Mohon maaf. Ya, halo? Ya, ya. Bu, mungkin dari Ibu-Ibu yang lain mau bertanya, silakan, Ibu. Sudah cukup? Ada yang bertanya lagi, Ibu? Oke, sudah jelas sekali ya, Bu. Tadi yang dipaparkan Ibu. Sebentar saya cek dulu di chat. Tadi sudah. Tidak ada pertanyaan lagi ya, Ibu-Ibu? Di unmute. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan paparan yang disampaikan Ibu Ustazah Fida, sudah berdiskusi juga. Sebelum sekali lagi saya tanyakan apakah ada pertanyaan yang lain, Ibu-Ibu? Udah pada kerja kali. Iya. Ibu Tati, ada pertanyaan Ibu Tati? Mungkin sudah jelas ya Mbak ya? Sudah jelas ya. Alhamdulillah sih paparannya sangat jelas sekali Bu. Sangat jelas ya. Terima Karena kasih. orang Prima Lipi sudah paham. Amin. Kinerja. Sudah paham tugas dan kewajiban ya Bu ya. Sudah Amin. paham. Iya. Tapi boleh dong tanya-tanya yang. Oh iya, monggo Ibu. Ini Bu ada pertanyaan mungkin dari Bu Ratna. Monggo Bu Ratna. Saya nggak nanya, cuma tadi terkait dengan pertanyaan saya tadi, saya cuma mau bilang bahwa sebenarnya ibu rumah tangga itu walaupun dia terkesan tidak bekerja ya, tetapi dia sebenarnya adalah punya pekerjaan yang sangat mulia, ya kan? Jadi tadi yang saya tanyakan kan benar bahwa rambu-rambunya seperti itu, makanya walaupun ibu rumah tangga tapi itu adalah pekerjaan yang mulia, yang itu sama dengan nilainya dengan yang bekerja, cuma dia malah tidak diupah ya sama suaminya, artinya tidak diupah secara langsung gitu. Jadi itu saja, saya cuma menekankan bahwa tadi yang dijelaskan Ibu Ustazah adalah untuk pekerja yang di luar atau pekerja yang formal, tapi sebenarnya bahwa ibu rumah tangga kan pada dasarnya sama, dia juga bekerja dan bahkan dia sangat mulia pekerjaannya ya. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, Li, kesempatannya. Terima kasih, Bu Ratna. Terima kasih juga, Bu Ustazah, pencerahannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan paparan yang disampaikan Ibu Ustazah Fida, sudah berdiskusi juga. Sebelum kita tutup, kami mohon kepada Ibu Ustazah untuk memberikan pesan agar kami dapat bekerja secara profesional, mungkin juga sebagai closing statement dari kajian muslimah kita pada hari ini. Silahkan Ibu. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita bekerja itu untuk mencari keridhaan Allah SWT. Maka tetaplah dijaga keikhlasan, dijaga hati kita, dijaga lisan kita, karena apa yang kita lakukan itu dalam pengawasan Allah SWT, dan tentunya apa yang kita lakukan itu yang mudah-mudahan kita berharap mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Peserta kajian muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita sudah di penghujung acara. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh guru kita Ustazah Hajah Siti Hafidah Ayub Asnawi dapat kita kita amalkan dalam kehidupan pekerjaan kita sehari-hari, dan juga mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan dalam menjalankannya. Amin ya robbal alamin. Jazakallah khairan katsiran kepada Ibu Ustazah Fida yang telah berkenan memberikan ilmunya untuk kita semua. Jazakumullah juga kepada para peserta, ibu-ibu solehah yang cantik yang sudah meluangkan waktunya untuk pada acara kajian siang hari ini.
kepada Ibu Tati, terima kasih banyak sudah memfasilitasi untuk kajian virtual pertama kali ya Bu. Insya Allah mungkin nanti bersambung ya Bu, tidak hanya sekali ini saja. Ya. Amin, amin, amin. Jadi auditor profesional Bu Tati. Amin. Amin. Ya kan sayang Bu, kalau cuma satu kali gitu kan, kita sangat-sangat ini sangat bermanfaat sekali ya untuk wanita-wanita yang bekerja. Akhirnya sekali lagi saya di rumah tadi Mbak Yuli. Kenapa Bu? Kenapa Bu? Maupun yang di rumah. Oh iya, ibu-ibu yang bekerja dan maupun yang di rumah tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala ya Bu ya. Amin. Akhirnya saya mohon pamit undur diri mewakili seluruh panitia. Terima kasih untuk semua perhatian yang telah diberikan. Mohon maaf satu kan, atau mungkin dari Ibu Tati ada pesan-pesan Bu? Enggak Mbak, enggak. Cukup. Terima kasih Mbak Yuli dan Mbak Kesi yang sudah. Terima kasih banyak ya, baik, untuk Ibu, menyiapkan ya, acara baik. ini. Saya baik. Terima kasih. Dan juga teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa membuat kajian semacam ini lagi. Nanti kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Apakah mau seminggu sekali, 2 minggu, atau bagaimana nanti saran yang terbaik. Baik Ibu. Iya. Marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup kajian muslimah pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Nur, Ibu Tati, Ibu Ustazah, sudah hadir ibu-ibu solehah semua. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih. Mohon pamit. Mudah-mudahan sehat semua. Ya. Amin. Amin. Terima kasih.